Saudara, hari ini kita belajar, saya dapat bagian tentang akurasi. Jadi akurasi itu dapat melakukan di dalam ketepatan. Ya, saya percaya semua orang pasti pengen lah. Bagaimana cara kita itu bisa melakukan dengan tepat, nggak meleset. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, putusan apa yang kita ambil, kalau bisa tepat dan tepat. Ya. Saudara, saya akan memberikan gambaran. Suatu saat saya pergi ke suatu daerah. Nah, di situ ada cara bagaimana memanah, saudara ya. Saya bilang, manah itu kok susah ya. Lalu ada satu instruktur ya, seorang instruktur itu deketin saya, "Bu, pernah belajar mana?" Saya bilang belum pernah. Ya. Pernah pegang anak panah? Pegang pernah. Pernah pegang busur? Pernah. Tapi pernah enggak ibu untuk belajar? Tidak pernah, saudara. Dari kecil sampai besar sampai tua begini, saya nggak mau tua. Sampai sebesar saya ini ya, dengan umur yang sudah diberikan oleh Tuhan, saya tidak pernah memanah pun tidak pernah. Lalu Bapak ini mengatakan begini, instruktur ini, pertama kali Bu, Ibu harus belajar cara megang busur dan cara megang anak panah. Lalu gimana Pak? Bapak nyontoin, saya niru, saya bilang. Cuma tapi anak panahnya satu, busurnya cuma satu. Jadi saya nggak bisa niruin dia. Dia mulai ini Bu caranya begini, ini caranya begini. Jadi anak panah itu harus begini dan dicentelkan seperti ini. Cara nariknya seperti ini ya. Nanti kalau sudah ditarik lebih panjang, lebih ke belakang ibu narik, itu anak panahnya bisa melecit lebih keras. Oh ya Pak. Coba ya ibunya ya. Lalu saya diajar caranya nggak bisa begini, harus begini ya. Jadi saya menirukan apa yang dia lakukan. Ya. Lalu ini karena instruktur ini tuh sudah ahli, saudara. Jadi begitu dia tarik tak lihat, nariknya begini ya. Terus bisa tepat di tempat sasaran, kan ada lubang-lubang begini. Saya bilang kok pintar sekali ya. Berapa lama Bapak belajar gini? Sudah terlalu lama Bu, sampai tidak bisa dihitung berapa lamanya. Oh ya. Apakah Bapak senang sama memang olahraga ini? Itu merupakan kesukaan Bu. Orang kalau belajar mana, orang belajar apapun tanpa kesukaan itu nggak akan nyampe, nggak akan bisa lah. Paling cuma oh ya bisa, begitu saja. Oh ya Pak. Lalu saya mulai saya mengangkat. Pak kok berat ya Pak? Saya ngangkat yang namanya busur itu berat. Saya bilang, Pak ini ada yang lebih ringan enggak? Saya bilang gitu. Ya untuk awal sih bolehlah. Ini ada beberapa saudara, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang buat anak-anak. Saya bilang, Pak saya mau belajar yang buat anak-anak saja. Bu yang gak bisa itu membuat anak yang di bawah 15 tahun katanya. Tapi ini rada ringan Pak, saya mau yang ringan-ringan saja. Saya bilang gitu. Ya sudahlah, kan Ibu pemula. Ya saya ngambil yang paling ringan. Karena apa? Karena itu tidak merupakan kesukaan buat saya, saudara. Jadi orang yang tidak merupakan kesukaan itu pengennya yang paling enak, benar nggak? Benar nggak? Ayo jujur. Ya. Tapi kalau kitanya memang ada niat, ya, berat pun dijalani, benar nggak? Ya. Nah, saya karena nggak ada niat, cuman karena Sofi ngomong, Mama harus belajar. Saya bilang, mau buat apa saya belajar? Ya supaya bisa, apalagi Mama tuh kan mempelai katanya. Harus belajar ketepatan.
Pikir saya ketepatan ya ketepatan, tapi bukan masalah ketepatan mana, pikir saya tuh gitu ya. Tapi coba sih mah, coba. Karena didorong oleh anak-anak semuanya termasuk cucu-cucu. Jadi saya ya wis lah gitu. Tapi ya wis lahnya saya hanya sekedar supaya cucu dan anak saya senang. Tapi bukan saya senang. Nah, ini sangat beda. Saya kasih ini contoh, kamu sekarang periksa diri ya. Kamu di dalam pengikutan kamu kepada Tuhan untuk mencapai suatu ketepatan kayak saya atau benar-benar punya kesukaan. Coba koreksi diri ya. Jadi setelah itu saya ambil yang paling ringan. Jadi itu seperti mainan anak-anak. Tapi dia bilang gini, Bu, kalau ibu pakai yang ringan ini jaraknya nggak bisa jauh. Ya. Dan itu yang namanya anak panah nggak bisa nancep, katanya gitu. Oh, saudara tahu nggak maksudnya? Kalau kamu bayarnya murah, itu nggak bisa pol. Ya. Harus bayar sungguh-sungguh baru bisa. Ya. Jadi saya ya sudah Pak, kalau gitu sama yang ini saja, yang setengah. Jadi enggak yang gede berat banget, yang setengah. Jadi akhirnya diajarin. Sekali mana meleset saudara. Di tempat yang begini saja tidak keluar. Nah, saya bilang Pak kok nggak bisa sih? Ya ibunya kurang fokus katanya. Oh ya. Jadi lalu diajarin lagi 3 kali diajarin. Akhirnya ibu harus begini, ini harus begini. Jadi diberikan apa-apa sampai supaya masuk dalam ketepatan. Ya. Akhirnya bisa masuk, kan itu ada lingkarannya yang tengah, lingkaran yang kedua, lingkaran yang ketiga begitu kan. Terus pertama kali meleset, kedua kali, ketiga kali bisa masuk di dalam lingkaran itu. Terus keempat kali tetap tidak bisa masuk di dalam yang bulat tengah. Kok susah ya Pak? Itu perlu belajar Bu. Ibu cuman baru sekali katanya gitu. Itu perlu belajar berkali-kali. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam yang dinamakan akurasi. Kita gimana sih sebenarnya untuk masuk di dalam ketepatan? Itu tidak semudah kata-kata, seperti pengalaman yang saya alami ya. Kita baca di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Kita ini mulai masuk dalam pengajaran ya. Firman Tuhan mengatakan begini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau seorang ahli di dalam memanah, dia sudah ahli, anak panahnya mau apapun juga pasti tepat pada sasaran. Nah, jadi saudara dan saya itu seperti anak panah di tangan Tuhan. Sepanjang hidupmu kalau kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengarahkan. Karena begini, anak panah diarahkan kemana itu tergantung dari pahlawannya, betul nggak? Ya. Saya mau ngarahkan ke kanan atau ke kiri atau lurus ke depan itu tergantung saya, betul? Betul? Jadi ketepatan itu bisa tergantung daripada orang yang memegang anak panah. Nah, anak panah ini seumpama saudara dan saya harus diserahkan kepada pahlawan. Orang yang sudah jadi pahlawan adalah orang yang sudah berpengalaman, yang sudah dapat dikatakan luar biasa. Nah, siapa yang luar biasa? Ya hanya Yesus Tuhan. Jadi hal yang pertama kita harus tahu, serahkan anak panahmu kepada Tuhan. Anak panah adalah pribadi saudara. Pribadi saudara jangan diserahkan kepada kekuatan kita sendiri, tapi serahkan akan kekuatanmu. Semua hal diserahkan hanya kepada pahlawan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang poin-poinnya ya. Apa poin-poinnya supaya kita bisa masuk di dalam ketepatan? Yang pertama, kebetahan.
Ngerti kebetahan ya? Betah. Apa arti kebetahan? Kebetahan itu bisa diartikan kesukaan. Yang saya tadi bilang, orang kalau mau belajar memanah itu harus merupakan kesukaan. Jadi saya tadi tanya kepada instruktur, Pak, Bapak kok bisa seperti ini, belajar berapa tahun? Lama Bu, jadi harus ada lama. Betah itu namanya bisa duduk diam belajar yang lama. Jadi kalau saudara mau mengatakan, gimana sih Bu supaya bisa untuk kita itu melakukan segala sesuatu dengan ketepatan, dibutuhkan kebetahan, kesukaan ya. Lalu apalagi kenikmatan ya. Sebab kalau saudara mau masuk di dalam yang dinamakan ketepatan, belajar betah duduk di bawah kaki Tuhan. Harus punya kesukaan untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara mengatakan gini, aku sih gak betah Bu, kalau suruh baca Alkitab lama-lama gak betah ya. Suruh duduk diam di bawah kaki Tuhan apalagi tidak betah. Ini namanya pantat bisa panas ya. Kaki bisa sesemutan. Maunya bagaimana? Ya maunya kalau saat teduh sambil tiduran, ya tidur jadinya ya. Maunya sambil senderan, karena saya nggak bisa berlutut. Kalau senderan lama-lama tidur juga. Nah, kalau kamu tidak bisa dan tidak mau bayar harganya, ya seperti saya yang hanya mengatakan, ya cuma belajar saja. Ya. Tidak ada kesukaan untuk belajar mana? Tidak ada. Tidak mau latihan. Ya tidak mau. Karena itu merupakan kesukaan saya. Nah, selama kamu tidak bisa membuat kamu duduk diam di bawah kaki Tuhan menjadi kesukaan, ya, kamu nggak bisa hidup dalam ketepatan. Otakmu terus jalan. Makanya kelas ini seharusnya bukan merupakan kelas dari orang-orang yang gak betahan. Ya. Kalau kamu mau masuk di dalam ketepatan, gak ada cara lain kecuali kamu harus betah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan itu tidak bisa dipelajari dengan cepat. Itu perlu belajar. Perlu belajar. Saudara, saya mau saksikan bagaimana Tuhan mengajar saya. Saya dulunya dari latar belakang GKI ya. Tidak pernah diajarin untuk doa puasa. Tidak pernah diajari untuk saat teduh bagaimana. Tidak pernah diajarin untuk perkara-perkara harus punya hubungan baik sama Tuhan. Tidak pernah diajarin begitu. Diajarinya adalah harus rajin ke gereja, tidak boleh bolos ya. Apalagi orang tua saya cukup keras di dalam mendidik anak-anaknya secara keagamaan. Ya cuman itu yang kita lakukan. Tapi pada saat saya ketemu dengan Tuhan ya. Begitu saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan mulai ngajar saya. Ya. Tuhan ngatakan, nak kamu harus punya saat teduh. Ya. Kamu harus baca firman, kamu harus berdua sama saya. Kan saya tidak mengerti artinya berdua sama Tuhan. Saya pikir ya sudahlah, saya mau nurut aja apa yang Tuhan mau. Nah, lalu mulai saya diajar, awal pertama kali saya diajarnya hanya untuk saat teduh setiap jam 2 siang. Kenapa Pak Yusak itu melakukan sampai dia meninggal kalau jam 2 itu selalu doa. Anaknya semua dikumpulkan. Itu disebabkan karena saya lakukan sampai saya selesai, sampai saya ikut Pak Yusak, saya selalu doanya jam 2. Kenapa saya lakukan jam 2? Itu ada sejarahnya. Karena begini, saya kuliah ya. Kuliah itu mulai jam 6:15 saya sudah keluar dari rumah.
Selesai daripada kuliah itu jam 11, jam 12. Jadi jam 12 saya baru pulang ke rumah. Waktu ada itu istirahat adalah jam 1 sampai dengan jam 4. Karena jam 4 setengah 5 itu ada kuliah lagi. Itu setiap hari. Jadi Tuhan pun bisa ngatur segala sesuatu. Tuhan ngomong, kamu kalau saat teduh sama saya jam 2. Karena waktu di mana saya beristirahat antara jam 1 sampai dengan jam 4. Jadi Tuhan bilang kamu harus lakukan jam 2. Saya belajar taat. Walaupun saya nggak ngerti tujuannya untuk saat teduh itu apa. Nggak ngerti sayanya. Apa yang gunanya untuk saya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dampaknya apa? Nggak ngerti. Saya belum ngerti apa-apa saudara. Tapi saya belajar untuk ngikutin apa yang Tuhan mau. Jadi akhirnya saya lakukan. Begitu jam 2 saya sudah masuk ke kamar. Saya masuk kamar, saya mulai berdoa. Itu belum bisa bahasa roh. Belum bisa bahasa roh sayanya. Ya. Belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Artinya belajar. Enggak bisa lama. Setengah jam doanya sudah pol. Terus mau doa apa lagi? Gitu. Ya sudah selesai, nggak masalah. Tapi ini belajar terus setiap hari. Lama Tuhan ajari lagi. Ayo bacanya lebih gitu. Terus mulai saya baca Alkitab lebih. Dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, dari Mazmur. Mulai 3 fatsal saya baca. Jadi rada panjang sedikit. Itu terus menerus berjalan seperti orang latihan. Nah, sampai suatu saat Tuhan mengajar saya ada kerinduan dalam hati untuk setiap kali ikut KKR. Nah, KKR-nya saya senang sekali KKR selalu yang mengadakan adalah orang-orang karismatik. Jadi saya ikut di gerejanya orang yang karismatik dan saya mulai ini. Nah, pertama kali alergi saya ya, yang nangis, yang ini itu membuat saya alergi. Tapi saya terus belajar mengikuti seperti yang tadi dikatakan harmoni dan apa tadi? Unity. Nah, saya belajar untuk hal yang seperti itu. Terus itu berjalan bertahun-tahun saudara, bukan setahun 2 tahun. Ya. Belum diajari ketepatan. Tapi rasanya saya digiring untuk masuk di dalam ketepatan. Yaitu dengan cara bagaimana untuk duduk diam. Itu harus ada kesukaan. Lama-lama menjadi kesukaan buat saya. Kalau jam 2 kurang 5 menit aku sudah merasakan mau ketemu Tuhan. Walaupun saya belum ketemu benar-benar sama Tuhan. Hanya ada kesukaan. Lama-lama merupakan kesukaan. Yang pertama kali merupakan kewajiban saja. Gak masalah ya. Saudara saat ini merasakan ya aku mau belajar, gak masalah, belum terlambat ya. Ayo tapi belajar. Lalu kedisiplinan itu penting ya. Jangan semau gue ya. Itu gak disiplin. Belajar kedisiplinan tinggi. Kalau engkau sudah mempunyai komitmen jam 2, lakukan setiap jam 2. Kalau kau komitmen jam 3, lakukan setiap kali jam 3. Komitmen, disiplin itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi harus punya kedisiplinan di dalam datang kepada Tuhan. Ya. Nah itu saya lakukan sampai akhirnya saya kepenuhan Roh Kudus. Lalu diajar, nah step yang selanjutnya diajar puasa. Saya tidak pernah diajarin puasa itu bagaimana. Tapi Tuhan ajarin. Nak kamu puasa, makan terakhir pagi sebelum jam 6. Dan engkau makan lagi jam 6 sesudah matahari terbenam. Saya pertama kali lapar enggak ya kalau kayak gitu ya. Tapi yang saya lakukan, saya mau belajar. Kuat gak kuat saya tidak tahu.
tapi saya mau belajar. Saya punya mah yang akut, saudara. Tapi saya mau belajar. Sekali lagi saya belajar, mau belajar. Harda kemauan untuk belajar. Sampai akhirnya ternyata kuat tuh. Dan Tuhan mulai ngajar saya untuk puasa pertama kali itu 40 hari. Pertama kali puasa itu 40 hari. Bukan seminggu, bukan 3 hari. Hanya makan sekali, hanya makan sekali. Tidak boleh minum, saudara. Nah, tapi saya belajar untuk benar-benar belajar ketaatan dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada firman-Nya, kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini yang perempuan itu adalah Marta. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara bisa mendengarkan orang lain, bisa seperti yang saat ini. Saya berdiri tempat ini dengan mic, saudara yang di sebelah sana akan kedengaran. Tetapi kalau saudara dekat, walaupun tidak pakai mic, tapi kalau duduk diam di bawah kaki Tuhan, ini kita akan bisa mendengarkan dengan akurat. Sangat berbeda dengan saudara yang duduk di belakang, paling belakang dan mendengarkan mic. Itu lebih indah saudara duduk dekat di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Setiap perkataan itu akan kita bisa dengarkan kalau kita dekat. Apalagi kalau dibisikin, akan lebih lagi. Ya. Jadi ini persyaratan yang pertama. Harus betah duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Apa perkataannya? Yaitu firman Tuhan. Nah, dari lama itu akhirnya saya ini diajari Tuhan. Begitu saya baca Alkitab, Tuhan terangin. Jadi saya bawa, dulu kan gak ada iPad, gak ada apa ya. Jadi saya bawa catatan, buku, saya mulai catat. Diajarin ini ayat ini, isinya begini dan sebagainya. Nah, besok diajari lagi, saya tambah semangat. Karena apa? Karena diajari. Dan saya belajar itu merupakan kesukaan dan merupakan sesuatu hal yang begini. Saya mau untuk lebih. Saya mau untuk lebih. Dan ada rasa kangen. Kalau sudah mulai jam 2, ya. Ada rasa pengen cepat-cepat duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, itu proses, saudara, gak bisa instan. Sampai lama-lama banyak sekali buku saya berbuku-buku, ya. Bukan hanya satu buku. Terus mencatat. Dan mulai Tuhan mengatakan beri yang terbaik untuk Tuhan. Ini poin yang kedua. Memberi yang terbaik kepada Tuhan seperti tadi Sofi katakan, memecahkan buli-buli pualam. Ya. Tadi Sofi sudah katakan bahwa seorang wanita Ibrani, orang Israel, itu dia punya sesuatu hal yang paling berharga adalah mengumpulkan uang, lalu membeli buli-buli yang diisi minyak narwastu atau minyak yang wangi, dan itu akan dipecahkan dan diberikan kepada kekasihnya, kepada suaminya, kepada orang yang memiliki dia dan memiliki seluruh hidupnya. Dan itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Nah, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Memberi yang terbaik. Markus 14 ayat 3 dikatakan begini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta,
dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi minyak itu begitu dipecah, itu nggak bisa ditutup kembali. Dan minyak itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Karena minyak itu harus diserahkan semua, dituang semuanya dan habis. Dan botol itu tidak bisa dipergunakan lagi. Ya. Karena sudah dipecahkan akan lehernya, sudah nggak bisa diterapkan lagi, sudah tidak bisa. Nah, saudara, itu sebetulnya yang Tuhan mau. Memberi yang terbaik. Dan sebenarnya apa sih yang terbaik dalam hidup saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, paling susah adalah tubuh dan jiwa. Ya. Saya mulai diajar saudara apa yang dinamakan tubuh terlebih dahulu. Ya. Itu tidak semudah kata-kata karena waktu itu saya baru umur 20 tahun. Ya, waktu mahasiswa tingkat 2 kalau tidak salah. Itu saya masih punya kesukaan sebagai anak muda. Ya. Nah, mulai Tuhan ngomong, engkau harus memberikan yang terbaik. Apa yang menjadi kesukaan kamu, kamu harus berikan. Saudara, saya mulai diajar, dikikis habis untuk punya pakaian bagus, saudara. Saya itu paling senang dengan pakaian yang bagus. Ya. Tuhan bilang, kamu sekarang gak boleh beli baju baru. Duh, itu sesuatu hal yang perlu dikerat dalam hidup saya. Ya. Lama-lama bisa, walaupun pakai nangis-nangis. Ya. Lalu Tuhan bilang, kamu mulai sekarang gak boleh baca buku novel. Dulu gak ada YouTube gitu, gak ada zaman itu. Gak boleh baca buku novel. Gak boleh baca cerita silat. Saya senang sekali sama cerita silat. Ya, gak boleh. Ya, gak boleh nonton bioskop. Nah ini ya rada sulit saudara. Karena masa itu, kalau anak-anak pulang sekolah, ya saya itu sering pergi nonton sama teman-teman kuliahan. Gak boleh lagi. Itu berat. Tapi ya sudah, saya belajar untuk melepaskan itu semua. Karena Tuhan bilang, beri yang kamu suka, beri yang kamu cintai, beri yang menjadi ikatan dalam hidupmu. Ini secara tubuh dan jiwa. Jiwa itu meliputi pikiran. Kamu akan bisa masuk di dalam ketepatan kalau jiwamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu itu kamu serahkan sama Tuhan. Ini perlu latihan, nggak bisa cepat ya. Sampai benar-benar kita dapat menyerahkan yang namanya pikiran kita. Yang Tuhan katakan, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bisa ngomong susah untuk melakukannya. Tapi ya belajar, itu perlu belajar supaya kamu masuk di dalam ketepatan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa. Karena apa? Kita punya kehendak, kita punya kepengenan. Ya. Selama kita nggak salibkan itu semua dan serahkan sama Tuhan, jangan harap kamu bisa mencapai ketepatan. Kamu, saya kepengen ini kok Tuhan, saya kepengen ini kok Tuhan. Dan itulah yang mengakibatkan kita harus benar-benar mematikan semuanya itu. Nah, dengan berjalannya waktu, ya saya mulai belajar ya. Saudara lihat apa yang membuat saya bisa ya. Satu hal karena baca Alkitab. Saat pembacaan Alkitab saya mengenai Abraham, ya, saya bilang, kalau saya belum bisa loh Tuhan. Saya jujur ngomong, kalau saya belum bisa kayak Abraham tuh. Loh, kalau disuruh pergi
ke satu tempat yang tidak tahu, aku bisa. Ya. Tapi kalau suruh nyerahkan anak satu-satunya, belum bisa Tuhan. Jujur saya ngomong, belum bisa Tuhan. Belum bisa. Tapi saat saya mulai baca, saya bilang, Tuhan, rahasianya apa sih Abraham sampai seperti ini? Saya mulai, Tuhan, kok bisa ya Abraham itu seperti itu? Karena dia percaya itulah yang terbaik. Tuhan mengontrol hidup saudara dan saya. Jadi apapun yang diminta Tuhan itu sudah diperhitungkan rapi sama Tuhan. Nanti bakalnya goalnya apa tuh sebenarnya Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi saya bilang, Tuhan, sesuai dengan ajaran Kong Yusak, paksakan aku untuk masuk dalam rencanamu. Paksa Tuhan, paksakan aku untuk aku masuk dalam rencanamu. Ya. Suatu saat saya itu, saudara, doa puasa buat suami saya. Sejak saya belum menikah. Sampai suami saya mati. Itu saya selalu doa puasa. Khusus setiap hari Sabtu. Saya selalu berdoa buat suami saya. Ya. Sekarang kalau kita berdoa, tujuannya untuk apa sih? Ya untuk bisa mencapai apa yang saya doakan. Doa saya apa? Tuhan, buat saya bisa pelayanan, ya, khotbah duaan sama suami saya. Itu ditambahi embel-embel gitu ya. Saya tahu dia anak Tuhan yang baik, tapi dia seperti yang saya tadi dengar khotbahnya Stephen ya. Kalau orang main drum nggak bisa seperti orang main keyboard, nggak bisa seperti WL dan sebagainya. Jangan menghakimi. Tiap-tiap orang punya talenta sendiri-sendiri, ya kan. Tapi waktu itu saya rada sedikit memaksakan. Saya tahu panggilan suami saya bukannya orang yang betah duduk diam di kaki Tuhan, bukan orangnya. Ya. Tapi dinamakan dia cinta Tuhan, dia sangat cinta Tuhan. Dia memberikan perpuluhan lebih taat dan disiplin daripada saya. Kalau itu ngomong, udah perpuluhan belum? Ini uangnya udah dipotong belum? Selalu begitu. Disiplinnya tinggi. Kalau melakukan kerjaan sesuatu selalu tuntas. Dia nggak mau separuh-separuh. Dia pelayanannya adalah pembangunan, bangun gereja, bangun apapun yang ada urusannya dengan rohani, selalu dia nggak mau terima uang. Ya. Begitu itu memang talentanya. Ya. Tapi saya maksakan, seolah-olah dalam tanda kutip saya memaksakan. Tuhan, pengen sekali sayanya dia itu menjadi anak Tuhan, menjadi bisa khotbah, bisa apa? Pengennya saya. Itu sampai didoakan, sampai dipuasai loh sama saya. Nah, bukannya nggak bisa khotbah, dia bisa khotbah. Kita kan ada persekutuan inti ya dari pengurus-pengurus. Dia khotbah, puasa ikut puasa. Dia khotbah, tapi bukan itu yang saya mau. Saya pengen dia lebih gitu. Saya pengen dia, pokoknya cita-cita saya setinggi langit lah. Untuk suami saya. Sampai suatu saat suami saya sakit. Tapi masih oke, masih bisa ini. Dia support terus pelayanan saya. Saya masih ingat kejadian itu. Ya. Hari Kamis, besoknya Jumat Agung. Ya. Saat itu jam 3 sore. Dan saat itu kaki saya lagi patah ya. Jadi akhirnya saya tidurnya di kamar sebelah, kamarnya Sofi. Saya tidur di kamar sebelah karena saya mesti dibantu sama Mbak. Untuk saya jalan ke kamar mandi, untuk apa semua saya harus dibantu. Jadi kan gak mungkin Mbak tidur sama saya sama suami saya. Jadi suami saya di kamar sebelah, saya kamar sebelah lagi. Tapi
Setiap pagi saya makan sama-sama, siang makan sama-sama, malam makan sama-sama. Waktu jam 3 sore saya tuh doa sama Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara. Nak, kalau doamu tidak aku dengar, apakah engkau masih mencintai aku? Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya bilang, doa yang mana ya Tuhan yang nggak kau dengar? Tuhan nggak jawab. Kalau doamu tidak aku dengar, tidak tak kabulkan, apakah engkau tetap mencintai aku ataukah kamu kecewa dengan aku? Saya cuma nangis. Saya nggak bisa jawab. 3 kali Tuhan katakan, nak, kalau doamu tidak tak dengar, tidak tak kabulkan, apakah engkau masih tetap mencintai aku? Saya bilang, Tuhan, aku gak bisa jawab. Engkau lebih tahu hatiku dan sampai di mana kekuatanku. Tapi satu perkara, aku mau mencintai engkau. Aku tidak mau meninggalkan engkau, aku mau mencintai engkau. Selesai sudah. Sambil nangis terus sayanya. Karena saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jam 5 kita ada doa dan doa di rumah saya. Selesai setengah 7. Itu semua bayangan masih sangat nyata di depan mata saya. Setengah 7 selesai, semua pada pulang. Saya dibawa pakai kursi roda ke kamarnya suami saya karena mau tak ajak makan malam. Saya lihat suami saya lagi tidur. Saya tanya sama yang jaga, Bapak tidur dari jam berapa? Dari tadi, Bu. Bapak enggak ke kamar mandi? Enggak tuh. Saya duduk di sebelahnya, tak lihat masih ada nafasnya. Ya. Tapi matanya sudah merem. Saya bilang, Pah, bangun Pah, kita makan. Enggak respon. Tak bangun-bangunin enggak respon. Tapi masih ada nafasnya. Pah, saya bilang gitu. Enggak ada respon, saudara. Sebentar lagi dia menghembuskan nafas di tangan saya. Saudara, saat yang seperti itu saya merasakan kiamat. Saya benar-benar sudah gak ngerti apa yang harus saya lakukan. Terus gak bisa ngomong apa-apa saya. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa, saya sampai histeris, saya teriak-teriak, saya gak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ya. Tiba-tiba saya teringat, kalau sampai doamu tidak dijawab, apakah engkau masih mencintai aku? Semua yang benar-benar Tuhan mau diambil, kita harus katakan kehendakmu jadi Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tapi dengan banyak perkara yang terjadi dalam hidup saya, membuat saya bisa tambah hari tambah tahu apa yang menjadi isi hati ya Tuhan. Ini terus berjalan, saudara. Dan sekali lagi, ketepatan itu tidak bisa dipelajari hanya sekali. Terus menerus. Tambah lama tambah peka. Tambah lama tambah mengerti akan hatinya Tuhan. Tapi satu perkara yang bisa menjaga hidup saudara adalah hineni. Tetap kita katakan, dari mana kamu diambil. Kalau kita dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi, sekali lagi ingat dari mana kita diambil. Kita tidak bisa, oh aku sudah bisa begini, aku sudah bisa begini. Semuanya orang mencari saya, semuanya orang mengagumi saya. Jangan sekali-kali kita memikirkan akan hal itu. Saudara dan saya harus tahu dari mana engkau diambil. Tanpa itu saudara, engkau akan jatuh
Dan Tuhan akan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau, hai orang yang melakukan kejahatan. Saya berdoa saudara, ini pelajaran yang sangat dalam. Jikalau engkau mau menjadi seorang ahli di dalam ketepatan, harga yang dibayar tidaklah murah. Tapi kalau engkau mau mencapai itu, belajar belum terlambat. 3 tahun masih ada waktunya. Percepatan Tuhan akan berikan. Apalagi gudang sudah dibuka. Kita bisa minta percepatan dari Tuhan. Dan saudara dan saya akan menjadi orang yang benar-benar apapun yang dilakukan dalam ketepatan. Yuk kita nyanyikan Hineni.